saya minta kita ingatkan untuk kebersihan untuk bisa diangkut, kan gitu aja. Ya sekarang warga masyarakat kesadarannya gimana? Lagi-lagi masalah sampah yang tak kunjung terselesaikan. Padahal Yogyakarta dikenal sebagai kota tujuan wisata, kota budaya, bahkan kota pelajar. Ironis memang jika Yogyakarta mendapat julukan baru sebagai kota sampah. Masalah sampah semakin tak terkendali, manakala TPA regional Piungan ditutup hampir 1 bulan lamanya pada bulan Agustus hingga September lalu. Upaya edukasi kepada warga pun telah dilakukan agar masyarakat memiliki kesadaran bagaimana sampah dapat diolah, dikelola dengan memilah sampah dahulu sebelum dibuang dan masuk ke dalam truk sampah yang setiap harinya diambil oleh petugas kebersihan. Sebenarnya mereka sudah tahu, tapi tidak mau. Nah itu ya, tahu tapi tidak mau. Dan pendidikan, semakin tinggi pendidikan itu belum tentu juga mereka mau mengerjakan itu. Nah ini yang menjadi persoalan di kita itu. Tapi memilah itu juga ada kelemahan di kita itu ternyata. Dari rumah itu sudah dipilah, tapi sampai di tempat penampungan dicampur lagi. Nah itu yang jadi problem. Pemilahan ini tentu saja warga kita ajak untuk memilah sampah baik yang organik maupun yang anorganik. Untuk yang sampah anorganik penyalurannya ke bank sampah. Untuk sampah organiknya sendiri itu adalah kita melakukan pendampingan, pembinaan kepada warga masyarakat melalui gerakan Batirjo. Jika bank sampah dapat mengelola sampah-sampah anorganik yang dijadikan berbagai macam barang-barang bernilai jual tinggi, sampah organik dapat dikelola dengan adanya maggot. Di kebun biologi MIPA UNY ini misalnya, terdapat budidaya maggot untuk mengurai sampah organik. Meski belum cukup besar menampung seluruh sampah organik di lingkungan kampus, namun perharinya keberadaan maggot ini dapat mengurai setidaknya 20 kg sampah organik. Kemudian kita kembangkan juga yang maggot, itu yang lalat hermetia itu supaya dia karakternya dia bisa langsung makan yang segar. Kalau dari siklus hidupnya dia kan bertelur, kemudian telur nanti kita tetaskan. Nah setelah menetas berwujud larva namanya yang sering kita kenal maggot itu. Nah itulah masa dia rakus makan sampah organik dapur terutama. Sementara data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, penanganan sampah sebenarnya telah berjalan mulus dengan program mengolah limbah dan sampah dengan Biopori Jogja atau Mbah Dirjo, maupun gerakan Zero Sampah yang telah dicanangkan sejak awal tahun 2023 ini. Mulai Januari 2023 itu kan ada gerakan Zero Sampah Anorganik. Nah ini yang mengelola sampah anorganik kemudian disalurkan ke bank sampah dan ke pelapa. Itu dari gerakan itu sudah bisa mengurangi per Juli kemarin sebelum TPA ditutup itu 87 ton per hari pengurangannya untuk sampah anorganik. Sedangkan kemudian ada gerakan Batirjo, ini bisa mengelola sampah untuk pengolahan sampah organiknya 50 ton per hari. Di saat kondisi darurat sampah seperti saat ini, apalah artinya jika penanganan sampah hanya dilakukan para pemerhati maupun dari pemerintah saja, jika tidak ada peran aktif dan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah rumah tangganya. Sebagai salah satu penyumbang sampah terbesar ke TPST Piungan, pemerintah kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup menghimbau masyarakat untuk memilah dan memilih sampah. Tetapi kata kuncinya dilakukanlah pemilahan sampah, pengolahan sampah yang bisa dilakukan oleh warga masyarakat. Itu yang lebih penting dan lebih pokok harus dilakukan dari sumbernya dulu. Sedangkan kami pemerintah membantu untuk penanganan sampah lanjutan, artinya warga masyarakat sudah mengelola terlebih dahulu. Pisintiarina, Hariat Maja, Jogja TV.